Ya, puji nama Tuhan, saya sapa kita semua, Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saya sapa kita semua sekali lagi, Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia membuat tema bagi kita adalah perlengkapan rohani. Tapi saat ini saya ingin membuat tema bagi kita adalah peperangan yang sesungguhnya. Di notes ini membicarakan tentang bagaimana cara kita orang-orang percaya mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini, melawan roh jahat yang ada di udara. Kita bisa melihat di ayat ke-12. Ya, sering sekali saya mau katakan, seseorang yang ingin ikut berperang, dia harus tahu dulu siapa yang menjadi lawannya dalam berperang. Dan juga kemudian dia harus tahu apa yang menjadi kelemahan dari lawannya ini. Dan juga dia harus tahu apa yang menjadi kelebihan dari lawannya ini, sehingga seseorang yang ingin ikut berperang ini, dia mampu membuat strategi yang baik dan benar untuk mengalahkan musuhnya ini, sehingga ia bisa dipastikan menang dengan telak. Dan orang yang tidak melakukan hal ini dipastikan dia akan kalah, dia akan malu, dia akan musnah. Jadi saya bisa melihat, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, tengah-tengah dunia kita saat ini sering sekali ada masalah-masalah di tengah-tengah manusia, sama kita manusia. Saudara kita pun bisa kita musuhi. Karena apa? Karena ada masalah, mungkin dikatakan ada bisa jadi pernah ada yang membohongi kita, atau memfitnah kita, ada yang menjelek-jelekan kita, atau apapun itu. Sekali ketika seseorang diginikan, dia sakit hati, dia menaruh dendam. Bahkan mungkin ada juga yang sampai tidak cakapan, tidak berbicara satu sama yang lain. Ataupun itu bisa aja pun itu di dalam satu ruangan yang sama, dia bisa tidak bicara karena udah benci dan jadikan dia musuhnya. Saya mau katakan, ketika kita itu sebagai orang percaya, musuh kita bukan sesama kita manusia. Seperti yang kita bisa melihat tadi dikatakan di ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi lawan kita bukan manusia, tetapi ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, dalam artian kalau kita melihat dari terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dari melawan pemerintah-pemerintah ini adalah kekuatan segala setan-setan yang menguasai dunia kita yang gelap ini. Jadi adalah kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai dunia kita saat ini, itu yang menjadi lawan kita. Dan juga roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi caranya untuk kita mengalahkan ini adalah bukan dengan membalasnya, bukan dengan mungkin kita pernah dibohongi, kita bohongi balik. Mungkin kita pernah dipukul, kita pukuli balik. Mungkin kita pernah jelek-jelekan, kita jelekan balik. Bukan seperti itu, tapi dikatakan di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sering sekali iblis menggunakan tipu daya untuk mengalahkan manusia, untuk dia bisa menang. Kita bisa melihat dari Kejadian pasal yang ke-3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis itu menipu manusia Adam dan Hawa supaya manusia itu kalah, manusia jatuh ke dalam dosa pada saat itu. Jadi saat ini juga saya mau katakan, jangan pernah tertipu dalam tipu muslihat iblis. Jadi apa yang kita harus pakai adalah perlengkapan senjata Allah. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-14 sampai di puncaknya di ayat yang ke-18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi cara kita untuk mengalahkannya adalah dengan berdoa dan tak putus-putusnya, berjaga-jaga, meminta ke Tuhan. Karena saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita sendiri sebagai orang percaya, kita tidak berhak melakukan pembalasan atas tindakan apapun yang mau melakukan bagi kita, mungkin untuk kita sakit hati.
kita tidak punya hak atas itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang membela kita, Tuhan yang membalaskan itu untuk kita nantinya. Jadi saya mau katakan, saudara terkasih, ketika kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu siapa lawan kita. Ini tadi kuasa-kuasa si setan dan roh-roh jahat udara, sehingga ketika kita ingin mengalahkan mereka, kita pakai dengan dua-dua kita bisa mengalahkan itu. Kita percaya bahwa firman Tuhan katakan, roh yang ada padamu lebih besar kuasa daripada roh yang ada di dunia ini. Apalagi kita udah anak-anak Allah, kita udah kepunyaan Allah. Kuasa yang ada padamu lebih besar, jauh lebih besar. Jadi kita tidak akan kalah ketika kita mengalahkannya dengan roh juga di dalam roh, yaitu dengan doa kita tadi, bukan dengan membalas. Tapi ketika kita tidak mengetahui lawan kita masih musuhi manusia sesama kita, teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, atau kerabat kita, saya mau katakan kita dipastikan akan kalah, kita akan jatuh oleh jebakan si iblis. Tapi ketika kita udah tahu siapa lawan kita, ini tadi, saya pastikan kita akan menang. Kita tidak akan jatuh dalam jebakan si iblis. Sehingga saya katakan tadi teman-teman, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kalian harus tahu dulu, kita semua harus mengetahui siapa yang menjadi lawan kita dan apa yang menjadi kelemahannya. Kelebihannya tadi adalah tipu muslihat. Kelemahannya adalah roh. Di dalam roh dia akan kalah dengan kita. Sebagai orang percaya, dia akan kalah. Jadi lawannya adalah dengan berdoa. Jadi mari ketika kita hidup dalam kehidupan kita saat ini, jangan pernah membalas apapun ini. Jangan pernah membalas apapun apabila walaupun itu sakit dalam dirimu. Tapi percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang sanggup melakukan bagimu. Dia akan membela kita semua. Ini aja menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menyadari Tuhan siapa yang menjadi musuh kami saat ini, dan kami mampu mengalahkannya Tuhan di dalam doa kami kepada Tuhan. Dan biarlah ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.